wabarakatuh. Nama saya Vicky Palayan, NIM 91219045 dari Prodi Biologi A UINSA Surabaya. Kali ini saya akan mereview jurnal mengenai sistem saraf yang berjudul Neurogenesis dan Faktor-faktor yang berpengaruh. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui terjadinya neurogenesis pada usia dewasa yang akan bermanfaat terhadap pengembangan variasi terapi kerusakan saraf baik karena trauma maupun penyakit degenerasi atau usia lanjut. Alasan yang mendasari penelitian kali ini yaitu sistem saraf pada vertebrata memiliki beragam fungsi karena mempunyai hubungan dan interaksi antar berbagai neuron yang berbeda. Proses awal sampai akhir pada neurogenesis ditentukan oleh interaksi intraseluler dengan adanya proses penyampaian sinyal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, neurogenesis sendiri merupakan pertumbuhan dan perkembangan jaringan sel saraf baru. Lanjut pada pembahasan, yang pertama mengenai prinsip mekanisme neurogenesis. Nah, prinsipnya meliputi asal sistem saraf, pertumbuhan perkembangan, maturasi neuron, dan apoptosis. Nah, epiderm merupakan asal dari seluruh sistem pernafasan. Neuroblast dan sel glia berasal dari sel-sel ektoderm pada stadium gastrula. Sel ektoderm yang mendapat kelengkapan semua sifat neuron akan membentuk neural plate, sedangkan yang tidak mendapatkan sifat secara keseluruhan akan menjadi sel epidermis kulit. Lalu protein yang berperan dalam regulasi ekspresi gen. Ada 3 protein, yaitu protein Notch, delta, dan NUM. Protein Notch diekspresikan dan aktif secara fungsional dalam kelompok sel di regio neurogenik otak tikus dewasa. Aktivasi kedua jenis protein antara Notch dan delta akan menginisiasi sinyal umpan balik di antara sel yang bertetangga. Nah, protein NUM sendiri dapat menghambat proses sinyal pada protein Notch. Sel yang mewarisi protein NUM akan menjadi neuron. Nah, sebuah penelitian pada katak Xenopus laevis mengindikasikan interaksi protein Notch dan delta mampu meregulasi neurogenesis pada lalat. Ada faktor pertumbuhan dan pertumbuhan sel. Terdapat 2 faktor yaitu NGF dan EGF. Nah, NGF ini mempengaruhi metabolisme umum sel-sel neuron dan penting bagi kelangsungan hidup akson selama perebutan target inervasi terjadi. Sedangkan EGF menstimulasi fosforilasi residu tirosin dalam reseptor maupun protein lainnya. Lalu ada maturasi dan apoptosis. Maturasi neuron tercapai saat mencapai bentuk akhirnya. Nah, poin penting dalam maturasi ini adalah terbentuknya mielin terutama pada akson yang besar. Nah, apoptosis merupakan mekanisme program kematian sel yang terjadi secara teratur di banyak regio. Nah, namun jumlah kematian neuron bervariasi antar regionya. Selanjutnya ada bagian jaringan saraf yang aktif pada neurogenesis dewasa. Pada masa pertumbuhan, jaringan saraf mamalia dibentuk oleh ventricularis terjadi proliferasi aktif dan menghasilkan hanya neuron, sedangkan pada zona subventricularis menghasilkan sel neuron dan sel glia. Nah, aktivitas neurogenesis ini ditunjukkan oleh sel-sel granul gyrus dentatus hippocampus. Hippocampus sendiri merupakan regio di jaringan saraf pusat sebagai pusat kemampuan mengingat, belajar, dan pemahaman ruang. Ada faktor hormon pada neurogenesis usia dewasa. Hormon steroid dan hormon peptida merupakan regulator potensial terjadinya neurogenesis. Nah, estrogen berperan dalam meningkatkan proliferasi sel, sedangkan prolaktin berperan dalam menstimulasi produksi sel progenitor neuron pada zona subventricularis. Yang terakhir terdapat faktor kondisi tubuh dan aktivitas keseharian. Ukuran hipokampus dipengaruhi oleh stres, aktivitas belajar maupun peningkatan kadar steroid adrenalin kronis seperti yang dijumpai pada lansia, penderita depresi dan stres pasca traumatik. Nah, hal ini menyebabkan pengecilan ukuran pada hipokampusnya. Nah, kesimpulannya, proses tumbuh kembangnya neuron dan terjadinya pembuatan identitas untuk menjadi neuron atau sel glia, serta mekanisme pengaturan hidup atau kematian sel merupakan prinsip mekanisme dari neurogenesis. Tahap-tahap dalam neurogenesis dari awal sampai akhir dikontrol oleh sinyal intraseluler. Sejak periode embrional sampai usia dewasa, neurogenesis dapat terjadi, namun terbatas pada regio tertentu saja.